Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-24 berdasarkan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Kesetiaan mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, dua orang sahabat berjalan kaki menuju sebuah desa tetangga. Mereka harus melewati sebuah hutan. Ketika mereka tiba di tengah hutan, tiba-tiba muncul seekor beruang. Salah seorang dari mereka berlari sekuat tenaga dan memanjat pohon dan bersembunyi di atasnya. Sementara teman lainnya tidak bisa melarikan diri karena jaraknya sudah terlampau dekat. Karena itu, dia menjatuhkan diri dan berbuat seolah-olah mati. Beruang itu pun tiba di tempat tersebut. Dia mencium orang yang tergeletak di atas tanah itu. Orang itu berusaha menahan nafas sebisa-bisanya sehingga beruang itu mengira bahwa dia sudah mati. Dan karena mengira bahwa dia sudah mati, maka beruang itu pun meninggalkan dia. Sesudah semuanya aman, temannya yang memanjat pohon tadi turun. Dia bertanya kepada temannya tentang apa yang dibisikkan oleh beruang itu kepadanya. Temannya itu menjawab, beruang itu memberitahukan, lain kali jangan jalan dengan orang yang tidak setia, yang suka meninggalkan temannya dalam keadaan bahaya. Saudara-saudari terkasih, teman yang berlari dan memanjat pohon dikritik karena ia meninggalkan temannya dalam bahaya. Dia dianggap sebagai orang yang tidak setia. Ketidaksetiaan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh murid-murid Yesus yang telah lama menjadi pengikut-pengikutnya. Karena itu di dalam Injil hari ini, Yesus mewahyukan dirinya dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh siapa saja yang mengikutinya. Saudara-saudari terkasih, pada bagian pertama dari Injil hari ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaan itu dijawab oleh para murid dengan menyebutkan beberapa nama seperti Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang nabi dari Perjanjian Lama. Lalu pada bagian kedua, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanpa ragu-ragu, Simon Petrus yang menjadi juru bicara para murid itu tampil ke depan dan menjawab, engkau adalah Mesias. Yesus sendiri terkejut dengan jawaban Petrus itu dan mengira bahwa Petrus sudah mengenalnya sebagai Mesias. Namun konsep Petrus tentang Mesias lain sekali dari apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang Mesias. Bagi Petrus dan bagi orang-orang Israel pada umumnya, Mesias adalah seorang raja agung yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi. Para murid Yesus menyangka bahwa Yesus akan menjadi raja dalam konteks seperti itu. Itulah sebabnya anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes meminta supaya dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu, mereka menjadi orang-orang pertama dan orang-orang kedua. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan seringkali juga para murid bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka di dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu. Konsep Mesias seperti itu berbeda sekali dari konsep tentang Mesias yang sesungguhnya sebagaimana dimaksudkan oleh Yesus. Bagi Yesus, Mesias mempunyai arti yang lain sama sekali. Mesias harus banyak menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Atas dasar itu, Yesus memberitahukan murid-muridnya supaya barang siapa mau menjadi murid-muridnya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti dia. Yesus memberitahukan hal itu secara terbuka supaya para murid tidak keliru atau memiliki motivasi yang salah
dalam mengikuti Dia. Saudara-saudari terkasih, salah satu aspek yang sering dilupakan dalam mengikuti Yesus adalah kesetiaan memikul salib atau kesediaan untuk berkorban demi Yesus. Penderitaan, salib, pengorbanan mempunyai arti dalam kehidupan manusia. Justru karena melalui jalan-jalan tersebut, manusia bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan di dalam hidup. Tiada mawar tanpa duri, tiada keberhasilan tanpa kerja keras. Yesus sendiri pernah mengatakan, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tinggal satu biji saja. Tetapi kalau ia mati dan hancur, maka ia menghasilkan buah yang berlimpah. Keberhasilan diperoleh hanya melalui pengorbanan. Kebangkitan diperoleh melalui salib. Karena itu, seorang murid diharapkan untuk setia pada Yesus dengan berusaha menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Yesus. Tuhan memberkati